Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berdiskusi tentang sampling dan estimasi ukuran sampel. Ini proses dalam penelitian, jadi statistik berperan pada beberapa tahap. Salah satunya yaitu pada tahap sampling untuk menentukan berapa ukuran sampling yang diperlukan. Nah, di sini. Apa itu sampling? Sampling adalah proses menseleksi perwakilan grup yang merepresentasikan dari populasi dari objek studi atau penelitian. Nah, ini contohnya ini populasinya, misalkan aja kabupaten atau mungkin desa atau mungkin provinsi dan seterusnya. Nah, kita mengambil sebagian dari populasi ini. Ya, tetapi sampel ini harus merepresentasikan dari keadaan populasi yang kita teliti. Nah, lanjut. Tentunya sampling ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengurangi biaya dan waktu. Kemudian mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan akurasi data, kemudian memungkinkan akses ke data yang sulit atau tidak mungkin, kemudian meningkatkan kualitas pengawasan. Nah, ini ada beberapa sampling method. Yang pertama probability sampling method, di mana setiap sampel memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Kemudian non-probability sampling method, yaitu tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, ini macam-macam dari masing-masing metode. Lanjut. Yang pertama probability sampling, ada beberapa, ada simple random sampling, ada stratified sampling, cluster sampling, dan systematic sampling. Untuk lebih jelasnya ini ada beberapa gambaran atau ilustrasi. Yang pertama simple random sampling, jadi pengambilan sampling ini dilakukan secara acak, jadi tidak ada tendensi apapun, jadi memang benar-benar acak. Misalkan aja dibuat undian terus diambil secara acak. Nah, itu. Kemudian systematic sampling. Nah, ini misalkan aja dibuat setiap 3, misalkan 2, terus 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 11. Dan ini setiap kelipatan 3 dimulai dari angka 2 dan yang lainnya. Kemudian stratified sampling ini pada dasarnya sama dengan simple random sampling, tapi ketika di dalamnya itu terdapat keberagaman, misalkan ini mungkin pendidikan, ini SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, dari tiap tingkatan diambil perwakilan secara acak. Nah, ini. Kemudian ini cluster sampling. Nah, misalkan penelitiannya sangat besar, misalkan Indonesia ada banyak provinsi, jadi dipilih beberapa provinsi yang mewakili. Nah, seperti ini. Kemudian baru setelah itu baru dilakukan teknik yang lainnya, mungkin simple random sampling atau stratified sampling. Selanjutnya non probability sampling, ada convenience sampling, purposive sampling, quota sampling, ada snowball sampling. Kemudian ini purposive sampling, jadi dilakukan dengan sengaja sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, misalkan kita ingin meneliti tentang ternak itik. Jadi dari banyak peternak kita pilih yang memiliki itik. Atau mungkin contoh yang lainnya sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian snowball sampling, yaitu seperti salju yang menggelinding semakin besar. Ini diambil satu sampel, kemudian dari satu sampel didapat 2 sampel, kemudian berdasarkan informasi yang ke satu terus dapat 2 sampel. Nah, sampel kedua bisa memberitahu sampel selanjutnya siapa saja. Ini contoh snowball sampling. Ini kuota sampling, jadi ada kuota 5, kemudian setelah 5 itu terpenuhi, artinya sudah cukup, tidak dilakukan penambahan sampel lagi. Langkah untuk menetapkan sampling, pertama mengidentifikasi dan mendefinisikan siapa populasinya. Kemudian kita menyeleksi sampling frame, atau kita lihat seberapa jauh variasi yang ada dalam populasi. Kemudian kita memilih
metode sampling, kemudian kita menentukan ukuran sampling, kemudian yang kelima yaitu kita mengumpulkan data yang diperlukan. Nah, bagaimana cara menentukan metode sampling yang cocok? Yang pertama kita sesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Kemudian kita mempertimbangkan karakteristik populasi yang ada. Kemudian kita jenis sampling yang akan dilakukan. Nah, ini tentunya dari dua ini dijadikan dasar untuk menentukan jenis sampling. Berdasarkan keragaman populasi, berdasarkan tujuannya, kemudian batasan waktu dan sumber daya, kemudian evaluasi kebutuhan akurasi dan reliabilitas, kemudian yang terakhir pertimbangan metode pengumpulan data apakah bisa secara offline atau online dan seterusnya. Kemudian yang mempengaruhi ukuran sampel ada beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu ketepatan atau margin of error, derajat dari kesalahan, kemudian variasi yang diharapkan, kemudian derajat dari tingkat kepercayaan. Yang pertama level of precision atau ketepatan. Nah, biasanya kita memilih 1%, 5%, atau 10%. Semakin kecil tingkat kesalahan, maka sampel yang diperlukan juga semakin besar. Ini contohnya, misalkan seorang peneliti menemukan 70% siswa yang mengadopsi praktek yang direkomendasikan. Nah, berarti kalau kita mengambil 5%, jadi variasinya itu kesalahannya mungkin bisa 70 kurangi 5 atau 70 ditambah 5 atau sekitar 65 sampai 75%. Kemudian confidence interval, nah, kebanyakan 95%, jadi seberapa besar data itu tersebar. Nah, ini perkiraannya seperti itu. Kemudian derajat dari variasi. Nah, seberapa besar proporsi yang kita harapkan dari karakteristik populasi yang ada. Nah, biasanya yang paling maksimal adalah memakai ini 50%. Karena apa? Karena ketika 50% kali 50% itu masih 25. Sedangkan misalkan kita ambil 20 sama 80 itu masih sekitar 16-an. Nah, dikalikan aja misalkan 30-70 berarti 21. Nah, jadi yang paling maksimal, paling optimal adalah 50%. Kemudian beberapa formula untuk menentukan ukuran populasi. Yang pertama itu ada rumus dari Cochrane. Nah, ini untuk populasi yang tidak diketahui secara persis berapa jumlahnya. Biasanya untuk populasi yang besar menggunakan rumus yang ini. Kemudian jika kita populasinya sudah diketahui besarannya, maka menggunakan rumus Cochrane yang ini. Kemudian yang kedua yaitu ada rumus Slovin. Nah, ini rumus Slovin seperti ini. Nah, dengan rumus Yamane juga sama mirip, cuman ini yang Slovin menggunakan E atau tingkat kesalahan, yang ini menggunakan D. D juga tingkat presisi atau tingkat kesalahan. Jadi sama Slovin dan Yamane. Oke, kita coba praktek sekarang. Nah, ini. Misalkan populasinya 1000, derajat kesalahan atau margin of error-nya 5%, kita bisa menggunakan rumus Cochrane. Nah, ini yang pertama misalkan ini tidak diketahui populasinya. Nah, ini sudah Z atau Z value dari 5%, total 1,96. Nilai P atau proporsi tadi 50%, berarti Q-nya juga 1 min P 50%. Jadi NO di sini, nah kita masukkan rumus ini. Nah, ini masukkan rumus, diperoleh 384,15. Misalkan kita bulatkan ke atas menjadi 385. Jadi misalkan pakai rumus ini kita tidak tahu berapa jumlah persisnya populasi, kita memakai rumus yang ini, jumlahnya 385. Ketika kita tahu jumlahnya, misalkan 1000, kita dengan rumus Cochrane kita mendapatkan nilai 278,18. Nah, ini. Jadi kita masukkan angka-angka yang sudah ada di rumus ini. Nah, ini rumusnya di Excel. Jadi ketika kita bulatkan ke atas 279. Selanjutnya kalau pakai rumus Slovin,
Nah, ini rumusnya. Nah, di sini kita masukkan, nah ini rumusnya, datanya kita masukkan, dapatnya 285,71, kita bulatkan ke atas 286.